Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, jamaah subuh yang insyaallah sama-sama diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada subuh hari ini sepantasnya lah kita senantiasa memanjatkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tanda ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah dibangunkannya kita dari tidur sehingga kita tetap mampu untuk melanjutkan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tetap hidup dan melaksanakan berbagai aktivitas, berbagai amalan-amalan berupa amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu berupa ibadah maupun berupa muamalah mujahadah. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menurunkan, memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sebagai rahmatan lil alamin. Kaum muslimin, muslimat, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ketika kita terbangun dari tidur kita senantiasa mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan pujian yang kita ucapkan sebagai ungkapan syukur tersebut tentu menjadi syarat utama untuk tetap tercurah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pernah diberikan kepada kita sehingga kita mampu untuk melakukan aktivitas, melakukan apa yang menjadi harapan dan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi di dalam perjalanan kehidupan kita tentu tidak semua apa yang kita lakukan menjadi harapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi tujuan kita akan sampai kepada apa yang kita harapkan. Tentu semua yang kita lakukan baik itu ibadah maupun muamalah mujahadah akan mengarahkan, akan mengerucut kepada tujuan kita agar supaya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hidup ini kita membutuhkan suatu penggerak, suatu motor agar tujuan hidup kita bisa sampai kepada apa yang diharapkan, yaitu menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seekor burung untuk mencapai tujuannya, mencari rezeki Allah, membutuhkan dua sayap untuk dikepakkan agar tubuhnya bergerak untuk menuju tujuan tersebut. Sebenarnya kita manusia meskipun tidak dilengkapi dengan dua sayap, akan tetapi sebenarnya juga harus dengan kedua sayap manusia bisa mengantarkan kita, bisa mengarahkan kita kepada tujuan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar ibadah yang kita lakukan, agar muamalah yang kita kerjakan, ibadah-ibadah sosial yang kita lakukan dapat mengantarkan kita sampai kepada tujuan dan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kedua saya itu yang pertama adalah disebut sebagai syukur. Dengan rasa syukur yang kita selalu panjatkan, ini akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rasa syukur ini tentu ada tingkatan-tingkatan kepakannya, ada tingkatan-tingkatan kekuatannya, sehingga jangan sampai kita merasa bahwa saya sudah bersyukur dengan tingkatan yang ini akan mengarahkan kita, menyampaikan kita kepada tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai berapa kali pun kita menempatkan sayap syukur, kita tidak akan sampai, karena kita hanya melakukan tingkatan-tingkatan tertentu. Ada tingkatan syukur, ada tingkatan syukur manusia, diistilahkan atau disebut sebagai tamaddah. Ada orang yang bersyukur hanya dengan bertamaddah. Apa artinya tamaddah? Tamaddah adalah orang yang memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi hanya sebatas di mulut saja dan tidak sampai kepada hatinya. Memanjatkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendapatkan nikmat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya di mulutnya saja, akan tetapi bukan dorongan dari dalam hatinya. Sehingga ketika ada kelebihan yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulutnya mengatakan alhamdulillah, akan tetapi di dalam hatinya terselip lipatan-lipatan ujub, lipatan-lipatan kesombongan, menceritakan kelebihan yang dia miliki, meskipun ada kalimat alhamdulillah di dalamnya, ada kata-kata syukur di dalamnya, akan tetapi di dalam hatinya sebenarnya hanya ingin mempertontonkan, hanya ingin memperdengarkan, hanya ingin memperlihatkan kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Kaum muslimin muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang yang mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil menceritakan keberhasilan, kesuksesannya di dalam kehidupannya. Ada sukses di dalam berorganisasi, ada sukses di dalam berprofesi, bekerja, berbisnis, ada sukses karena mensukseskan seseorang, mendudukkan seseorang dalam sebuah jabatan. Ada sukses mempergagah, mempercantik dirinya. Ada sukses telah mendapatkan suatu gelar, mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi pujian yang dilantunkan, pujian yang diucapkan tidak dibarengi keikhlasan dari dalam hati. Inilah tingkatan syukur yang pertama yang disebut sebagai tamaddah. Kemudian rasa syukur yang kedua, ini akan naik lagi tingkatannya, adalah tahmid. Nah, inilah yang selalu kita lakukan. Inilah yang semua orang bahkan kebanyakan orang bisa melakukannya, karena apa yang diucapkan di dalam lidahnya berupa puji-pujian kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan di hatinya juga terdorong suatu perasaan bahwa semua yang saya dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang menjadi kelebihan saya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang seperti ini ketika memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang menengadahkan tangannya, terkadang menundukkan wajahnya, bahkan sampai meneteskan air mata karena puji-pujian yang diungkapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumber dari dalam hatinya. Inilah tingkatan syukur yang kedua yang senantiasa harus kita lakukan, karena bukan hanya di mulut saja puji-pujian yang kita lantunkan, akan tetapi juga
bersumber dari dalam hati kita, sesuai kata hati dan kata mulut kita. Kemudian tingkat syukur yang tertinggi adalah ketika kita mampu untuk mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala di lisan dan dibenarkan, bahkan bersumber dari hati sanubari kita yang paling dalam. Betul-betul kita yakini bahwa semua yang Allah berikan adalah merupakan kelebihan yang saya miliki, ataukah semua yang kelebihan yang saya miliki adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Harta, kesehatan, jabatan, kebahagiaan, meskipun itu kita sudah merupakan usaha dari kita, itu adalah anugerah atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya sampai di situ. Kita aplikasikan, kita kerjakan, bukan hanya dicerita tapi juga dikerja, bukan hanya diyakini tapi juga diamalkan. Yaitu misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan, maka bukan hanya mulut yang mengucapkan pujian, bukan hanya hati yang menetapkan, yang mendorong pujian tersebut, akan tetapi dibuktikan dengan amalan perbuatannya, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mau sujud, mereka mau melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan rezeki, baik banyak maupun sedikit, mengucapkan alhamdulillah, di dalam hatinya diyakini bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya rezeki yang dia dapatkan sebahagian dia bagi-bagikan, dia infakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tingkatan syukur yang tertinggi. Ini pun masih terbagi atas dua. Syukur yang tertinggi ini ada dua. Ada syukur diistilahkan sabir. Orang yang bersyukur yang pertama sabir, yaitu orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena menerima nikmat dari Allah. Ada kenikmatan, ada kebahagiaan, ada kelebihan yang Allah berikan kepadanya dibanding saudara-saudaranya yang lain, dibanding manusia-manusia yang lain, sehingga dia sangat bersyukur kepada Allah, memuji Allah, meyakini bahwa ini adalah pemberian dari Allah, dan tetap melaksanakan amanah perintah-perintah Allah dan tidak melaksanakan kemaksiatan kepada Allah. Inilah orang yang sabir. Dan yang kedua, dan ini tingkatan orang yang bersyukur yang tertinggi adalah syakur. Orang yang syakur. Yang mana orang yang syakur ini, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan nikmat. Dan bukan hanya itu, mereka tetap bersyukur ketika mendapatkan ujian, ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah mengatakan, berfirman dalam Al-Quran surah Saba ayat 13 mengatakan bahwa wa qalilun an ibadiyas syakur. Orang yang syakur ini dari hamba sangat sedikit jumlahnya, kata Allah. Wa qalilun, sedikit saja yang mampu bersyukur seperti ini. Salah satunya adalah ketika Rasulullah SAW ditanya oleh istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah SAW melaksanakan ibadah, sholat, puasa, sedekah, bahkan tidak tanggung-tanggung sedekahnya, tidak tanggung-tanggung puasanya, tidak tanggung-tanggung salatnya, sampai meskipun dia sakit, meskipun kakinya bengkak, Rasulullah SAW tetap melaksanakan ibadah salat, utamanya salat malam. Apa kata Aisyah? Kenapa engkau lakukan hal ini ya Rasul? Bukankah
dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu ada orang yang maksum, orang yang tidak punya dosa. Kenapa engkau lakukan ini? Apa jawaban Rasulullah SAW sangat singkat. Afala akuna abdan syakura. Abdan syakura. Syakur ini adalah tingkat syukur yang tertinggi. Tidak bisa saya menjadi hamba yang bersyukur. Hamba yang ketika mendapatkan nikmat tetap bersyukur, dan ketika mendapatkan musibah tetap bersyukur. Inilah tingkatan yang tinggi dari orang-orang yang bersyukur. Kemudian yang kedua, sayap yang harus kita kepakkan agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sabar. Kita harus bersabar dalam kehidupan kita. Ada berbagai macam pembagian dalam sabar. Ada yang mengatakan bahwa kita harus bersabar dalam melaksanakan ketaatan. Ketika ada panggilan azan, dalam keadaan apapun, ketika kita capek, ketika kita sibuk, ketika kita seminar, ketika dalam perjalanan, ketika kita dalam berbahaya, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk melaksanakan salat. Di sini kesabaran dibutuhkan untuk meninggalkan segala aktivitas, untuk meninggalkan segala kenikmatan dunia, meskipun kenikmatan itu sendiri adalah anugerah dari Allah, tetapi karena Allah yang menolong kita harus bersabar dalam melaksanakan ketaatan. Yang kedua, sabar di dalam menjauhi maksiat. Kita harus mempunyai kesabaran di dalam melaksanakan, dalam meninggalkan kemaksiatan. Karena ada yang menganggap bahwa hampir semua maksiat, hampir semua yang dilarang, hampir semua, bahkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah semua yang enak-enak, semua yang membuat kita senang. Sehingga ketika ada larangan dari Allah, kita harus bersabar untuk meninggalkan, untuk menjauhi kemaksiatan. Dan sabar selanjutnya adalah sabar ketika kita ditimpa ujian, sabar ketika kita ditimpa musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar itu ada 3 tingkatan lagi. Yang pertama adalah ada istilahkan sabir. Maaf ya. Ada orang yang dikatakan sabir, yaitu orang yang bisa bersabar, menahan amarah, menahan emosi. Misalnya ada orang yang menzalimi dia, ada orang yang menyakiti dia, dia menahan amarahnya, dia mampu tidak marah. Kenapa? Ya, dia mengatakan bahwa seandainya bukan peyana, seandainya bukan anaknya, ya aku pukul. Itu artinya bahwa dia hanya mampu menahan emosinya. Ya. Kedua, ada namanya masabir. Ya, masabir ini adalah orang yang mampu memaafkan. Ya. Ada orang mampu memaafkan kesalahan saudara-saudaranya, akan tetapi tidak mampu melupakan kesalahannya. Ya, saya sudah maafkan, tapi saya tidak bisa lupakan. Nah, ini tingkatan yang kedua adalah orang masabir. Dia tidak membalasnya, dia sudah memaafkan, akan tetapi kesalahan saudaranya belum dia bisa lupakan, belum bisa move on dari kesalahan-kesalahan orang lain. Kemudian yang ketiga, tingkatan kesabaran yang dimiliki manusia adalah sabur. Orang sabur ini melupakan daripada kesalahan saudara-saudaranya yang telah menyakitinya, yang telah menzaliminya, bahkan tidak pernah mengingat lagi bahwa orang itu pernah bersalah kepada saya. Sehingga di dalam hatinya semua orang yang ada di dunia ini adalah orang yang baik, karena tidak ada orang yang pernah bersalah kepada dia, melupakan kesalahan-kesalahan saudaranya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat mengantarkan kita kepada tujuannya. Semua ibadah,
semua muamalah yang kita lakukan mengantarkan kita kepada tujuan kita dengan dua kepakan sayap, yaitu kepakan sayap syukur dan kepakan sayap sabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.